Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video podcast pertama saya untuk tugas praktikum komunikasi internasional kelas E. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri, NIM 399 angkatan tahun 2020 dari Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Pada video podcast pertama ini, saya akan membahas tentang bagaimana pendapat analis kesehatan tentang maraknya berita hoax seputar virus corona dan vaksin COVID-19 yang diklaim sangat berbahaya bagi tubuh. Namun, sebelum memulai video podcast pada hari ini, izinkan saya untuk membaca sedikit biodata dari narasumber kita. Nama, Normalinda, AMDkes atau Ahli Media Kesehatan, tempat tanggal lahir Pamekasan 22 September tahun 1999, riwayat pendidikan D3 Teknologi Laboratorium Medis atau Analis Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Surabaya, jurusan D3 Analis Kesehatan, dan pekerjaan saat ini sebagai analis di Laboratorium Klinik Barmalab. Itulah sedikit biodata dari narasumber kita pada hari ini. Mari kita menyapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Selamat sore, Kak. Iya, sore. Terima kasih banyak karena sudah mau bersedia untuk menjadi narasumber saya pada video praktikum ini. Kalau begitu, saya ingin meminta izin untuk memulai video podcast ini dengan pertanyaan yang pertama. Menurut kakak sendiri, sebagai seseorang yang terjun langsung di dunia kesehatan, sebenarnya virus corona sendiri itu merupakan virus seperti apa? Bisakah kakak sedikit menjelaskan tentang virus tersebut? Virus corona ya, atau juga yang lebih dikenal itu COVID-19 yang sudah marak di dunia ya, merupakan sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh virus, di mana gejala bagi yang terkena virus ini pada umumnya mengalami gejala ringan hingga berat, seperti demam, batuk, kelelahan, dan menghilangnya kepekaan dan mengidentifikasi rasa atau bau, baik makanan maupun minuman. Baik, Kak. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana seseorang yang awalnya sehat-sehat saja bisa terinfeksi COVID-19? Karena mereka itu melakukan kontak fisik secara langsung maupun tidak langsung. Karena virus corona ini bisa menyebar melalui udara pada saat orang yang terinfeksi tersebut batuk maupun bersin. Pada saat seseorang yang terinfeksi tersebut batuk atau bersin, maka mereka akan mengeluarkan sebuah tetesan yang kecil yang juga disebut sebagai droplet. Pada saat droplet tersebut mengenai tangan atau benda di sekitar dan orang yang awalnya sehat tersebut menyentuh benda yang sudah terkontaminasi atau berjabat tangan dengan orang yang terinfeksi virus, dan orang yang pada awalnya sehat menyentuh mata, hidung maupun mulut, maka orang itu memiliki potensi yang besar untuk terinfeksi virus corona. Baik, Kak. Baik, Kak, untuk pertanyaan yang ketiga, mengenai tetesan kecil atau yang dikenal juga dengan droplet yang bisa menyebabkan infeksi yang dijelaskan oleh kakak tadi, sebenarnya berapa lama droplet tersebut yang mengandung virus ini bisa bertahan di permukaan benda? Sampai saat ini belum diketahui dengan pasti berapa lama COVID-19 ini mampu bertahan di permukaan suatu benda. Meskipun studi awal menunjukkan bahwa COVID-19 dapat bertahan hingga berapa jam tergantung jenis permukaan, suhu, atau kelembaban lingkungannya. Oh, baik, Kak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, sebenarnya siapa saja yang memiliki potensi atau risiko untuk terkena virus corona atau COVID-19 ini? Ya, yang pertama itu orang yang tinggal atau berpergian di daerah di mana virus COVID-19 ini bersirkulasi dengan mungkin berisiko terinfeksi. Yang kedua, orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit atau yang kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Oh, baik, Kak. Lalu bagaimana cara membedakan seseorang yang terinfeksi COVID-19 dengan seseorang yang terinfeksi penyakit influenza biasa, Kak? Gini,
orang yang terinfeksi COVID-19 ini dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernafasan yang sama, seperti demam, batuk, dan pilek. Walaupun gejalanya sama, tapi penyebab virusnya berbeda-beda, sehingga kita sulit mengidentifikasi masing-masing penyakit tersebut. Pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk mengkonfirmasi apakah seseorang tersebut terinfeksi COVID-19 atau enggak. Oh, baik Kak, saya ingin menanyakan beberapa statement yang beredar beberapa saat yang lalu yang menyatakan bahwa obat antibiotik dinyatakan sangat ampuh untuk mencegah COVID-19 atau bisa diklaim dikatakan bisa menyembuhkan COVID-19. Apakah hal tersebut benar, Kak? Tidak, antibiotik itu tidak efektif melawan virus, sedangkan antibiotik hanya efektif melawan infeksi bakteri. Sehingga antibiotik itu tidak efektif melawan COVID. Oh, baik Kak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, saya akan menanyakan beberapa berita yang berkaitan dengan vaksin. Dan pertanyaan yang pertama yaitu pertanyaan yang menjadi pertanyaan umum pada masyarakat, yaitu berkaitan tentang keamanan vaksin COVID-19. Apabila disuntikan kepada tubuh, apakah vaksin COVID-19 yang disuntikan ke tubuh ini sudah terjamin keamanannya, Kak? Vaksin yang digunakan pemerintah itu sudah terbukti aman dan lolos uji klinis dan sudah mendapat izin menggunakan darurat. Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan juga masuk dalam emergency use listing dari WHO. Baik, Kak. Tentunya sudah aman. Pertanyaan selanjutnya, Kak, apakah benar vaksin bisa membuat seseorang terinfeksi COVID-19? Banyak sekali mitos menyebar bahwa vaksin COVID-19 ini bisa membuat seseorang terinfeksi COVID. Faktanya tidak, vaksin COVID ini yang resmi dan direkomendasikan atau vaksin COVID ini yang sedang dikembangkan terbukti tidak mengandung virus hidup yang menyebabkan COVID-19. Karena itu, kamu tidak perlu khawatir akan terjangkit COVID setelah divaksin. Vaksin yang kita terima akan membentuk sistem kekebalan tubuh kita sehingga tubuh akan mudah mengenali dan melawan virus yang menyebabkan COVID. Baik, Kak. Untuk vaksin sendiri, sebenarnya apa manfaat vaksin COVID-19 itu, Kak, bagi tubuh? Jika berbicara tentang manfaat vaksin COVID ini, tentunya saja manfaat utama untuk meningkatkan kekebalan imun tubuh kita sehingga apabila ada virus COVID-19 yang masuk ke dalam tubuh kita bisa dilemahkan atau tidak bisa menginfeksi saluran pernafasan. Sehingga kita bisa mengurangi risiko tertular dan mengurangi risiko diri untuk terinfeksi virus corona. Baik, Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah benar mengenai warna darah pasien yang sudah disuntikkan vaksin COVID-19 bisa berubah? Kenapa? Mengenai seseorang yang sudah divaksin COVID-19, ada berita yang beredar bahwa darahnya bisa berubah warna. Apakah itu benar, Kak? Ya, memang dengan kondisi di tengah pandemi COVID ini banyak sekali oknum-oknum yang menyalahgunakan situasi kepanikan yang dirasakan oleh masyarakat. Akibatnya adanya penyebaran virus corona ini, namun mengenai pernyataan bahwa vaksin COVID-19 ini mempengaruhi warna darah manusia adalah salah satu berita hoaks. Karena berita ini dikonfirmasi oleh para ahli yang menjelaskan warna darah seseorang berasal dari molekul protein yang membawa oksigen ke dalam darah. Karena itu warna darah seseorang bisa berwarna merah, biru, hijau, ataupun ungu. Sementara itu antibodi yang terbentuk dari vaksinasi ini tidak memiliki warna tertentu. Baik, Kak, saya ingin menanyakan tentang vaksin Sinovac dan vaksin AstraZeneca yang diklaim mengandung DNA babi. Apakah memang seperti itu, Kak, faktanya? Banyak sekali berita hoax yang beredar di masyarakat. Tentang statement tersebut sudah dibantah langsung oleh MUI karena sebelum vaksin AstraZeneca diluncurkan,
MUI ini telah lebih dulu menguji kandungan vaksin tersebut dan MUI juga sudah mengeluarkan sertifikat halal perbedaan vaksin tersebut sehingga bisa dijamin bahwa vaksin AstraZeneca tidak mengandung sedikitpun DNA babi seperti yang diceritakan. Baik Kak, untuk pertanyaan yang selanjutnya, seperti yang kita tahu, hingga saat ini masih banyak sekali masyarakat yang tidak mau divaksin atau anti vaksin. Dari fenomena tersebut, Kak, apakah penyebab utama dari masyarakat tersebut menolak untuk divaksin? Memang benar hingga saat ini memang masih banyak sekali masyarakat yang anti atau tidak mau divaksin. Hal utama mengapa masyarakat tidak mau divaksin itu karena banyaknya konfirmasi informasi hoax dan palsu yang tidak berdasar. Walaupun Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan bukti-bukti bahwa berita yang beredar itu adalah hoax, namun berita tersebut tidak bisa menembus pada sebuah lapisan masyarakat. Contohnya saja ya, di daerah pedesaan saat ada yang menyebarkan sebuah berita yang hanya berasal dari mulut ke mulut, masyarakat akan cenderung langsung percaya. Dan pada saat mereka mendapatkan klasifikasi dari masalah tersebut melalui pemerintah dan televisi, namun tidak diserta-merta mereka akan langsung dipercaya dengan berita kebenaran tersebut. Mereka akan selalu ada orang yang mengatakan bahwa informasi kredibel yang disampaikan pemerintah adalah bohong atau sebuah berita hasutan agar mereka mau divaksin secara sukarela. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, saya pernah mendengar secara langsung bahwa vaksin Sinovac itu diperuntukkan khusus untuk ayam, bukan untuk manusia. Apakah itu memang benar adanya, Kak? Vaksin Sinovac jelas ditujukan untuk melindungi manusia dari infeksi COVID. Dalam pengembangan vaksin Sinovac sendiri tidak menggunakan ayam, jadi tidak mungkin jika vaksin ini diperuntukkan bagi ayam. Selain itu tidak ada bukti bahwa ayam jadi mati setelah divaksin Sinovac. Dan yang perlu ditekankan adalah Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang menggunakan vaksin Sinovac. Negara Brasil, Turki, dan Chili juga menggunakan vaksin COVID-19 ini. Lalu bagaimana dengan pesan berantai yang menyatakan vaksin COVID-19 bisa membuat mandul, Kak? Apakah pesan tersebut ada penjelasannya dari segi kesehatan? Tentu saja bisa dijelaskan karena pesan berantai tersebut 100% terbukti sebagai mitos. Karena berita ini bermula saat ada informasi yang menyebutkan bahwa vaksin COVID-19 memiliki kandungan yang dapat menyerang protein penting bernama syncytin. Protein tersebut memang dibutuhkan dalam perkembangan plasenta. Namun struktur protein spike pada plasenta dan messenger RNA dalam vaksin sangatlah berbeda. Jadi tidak ada kaitan antara vaksin COVID dengan resiko kemandulan alias infertilitas. Baik Kak, lalu bagaimana Kak dengan berita yang tersebar di kalangan masyarakat yang menyatakan bahwa susu beruang atau beer brand bisa untuk menyembuhkan orang yang terkena virus COVID-19, sampai-sampai banyak menimbulkan panik buying yang menyebabkan penimbunan dan kelangkaan terhadap susu tersebut. Apakah memang benar seperti itu faktanya? Jika bertanya tentang fakta susu beruang bisa menyebabkan virus COVID-19 yang berada di dalam tubuh, tentu saja itu tidak benar. Bahkan, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Profesor Zubairi Tujurban, membantah secara langsung bahwa susu beruang tidak bisa menyembuhkan orang yang terinfeksi virus COVID-19. Hal ini diperkuat dengan kandungan yang terdapat dalam susu beruang tersebut tidak bisa membunuh virus, menyebabkan COVID-19 dalam tubuh manusia. Baik Kak, untuk pertanyaan yang terakhir, berdasarkan hasil informasi dari pertanyaan yang saya ajukan seputar berita yang berkaitan dengan vaksin COVID-19 kepada Kakak, saya menyimpulkan bahwa hampir semua dan banyak sekali berita hoax yang beredar di masyarakat. Lalu bagaimanakah cara agar kita bisa membedakan informasi yang asli dengan informasi hoax di tengah pandemi seperti ini? Untuk membedakan berita asli atau hoax itu di tengah pandemi seperti masyarakat harus mengetahui beberapa ciri yang mengidentifikasi kebenaran tersebut.
Yang pertama itu kita harus waspada dengan headline berita yang memiliki unsur provokatif. Yang kedua, periksa informasi yang didapat tersebut ke sumber terpercaya seperti tenaga kesehatan atau ke website resmi pemerintah di covid19.go.id. Yang ketiga itu selalu ikuti perkembangan seputar COVID Corona dari Kementerian Kesehatan. Dan ketiga, dan dengan ketiga langkah tersebut masyarakat bisa memulai membentengi diri dan memulai menjadi orang yang cerdas dalam menerima sebuah berita baru, dan masyarakat juga akan bisa membedakan mana opini belaka yang tidak berdasar dan mana berita asli yang sudah memiliki kredibilitas yang diakui oleh Kementerian Kesehatan Negara. Baik Kak, terima kasih banyak atas informasi yang sangat berharga ini. Dan saya rasa akan banyak sekali masyarakat yang nantinya akan teredukasi pada saat menonton video ini. Dan juga terima kasih banyak Kak atas waktu berharga dan juga ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya dan juga masyarakat yang saat ini berada di tengah pandemi COVID-19. Dan saya harap Kakak bisa menjadi narasumber kami di lain waktu. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai akhir. Saya harap video ini bisa menambah wawasan serta ilmu kita di tengah pandemi ini. Sekian untuk video podcast ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.